Anybody home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini kita mau prediksi lagi karena ini beritanya lagi heboh loh ya. Barangkali Paduka netizen sudah tahu tentang kabar ini mengenai bahtera rumah tangga yang dibangun selama 16 tahun kini kandas sudah. Nah, Ari Wibowo tiba-tiba saja mengajukan cerai terhadap istrinya, yakni Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April lalu. Nah, si Ari Wibowo ini kan rumah tangganya sama Inge Anugrah ini kan jauh sekali dengan gosip ya, jauh sekali. Bahkan sepertinya kehidupan rumah tangga mereka itu nyaman, aman, dan bahagia begitu. Itu sih yang kelihatan dari luar ya. Tetapi seperti kata pepatah bahwa air tenang itu kadang menghanyutkan. Tiba-tiba saja jedar Ari Wibowo ini datang ke pengadilan negeri dan menggugat istrinya. Oke, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, Ari Wibowo ini mengakui kalau mereka ini sering sekali berantem begitu. Artinya kan ada ketidakcocokan rumah tangga. Dan itu dimulai pada tahun 2020 ya. Tetapi kemudian Inge Anugrah melalui pengacaranya dia pun mengakui sebenarnya bukan pertengkaran itu dimulai bukan tahun 2020, melainkan tahun berapa ya, sekitar 2018 begitu. Jadi sebenarnya ada apakah rumah tangga Ari Wibowo ini? Kita tahu ya, Ari Wibowo ini kan adalah senior ya, seniornya artis begitu. Dan kemudian dia pun menghilang, mungkin saja dia mempunyai bisnis ya, dan tidak mau berhubungan dengan sinetron atau perfilman, ataupun tidak mau bersinggungan dengan entertain lagi begitu. Tapi menurut kabar yang kurang enak juga ya kan, kabar tidak sedap adanya pihak ketiga. Kalau menurut kalian gimana nih? Nah, tetapi Ari Wibowo enggan menyebutkan siapa pihak ketiga itu. Oke, langsung aja kita akan cari tahu melalui kartu tarot ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam rumah tangga Ari Wibowo? Jadi ingat ya, ini kan karena sudah menjadi viral dan akhirnya masyarakat menjadi tahu karena memang ya. Jadi Ari dan Inge ini sudah menyatakan sendiri begitu. Jadi akhirnya ini menjadi viral begitu. Dan Madam Suki akan melihat atau memprediksi melalui kartu tarot berdasarkan dari kabar yang sudah menjadi viral begitu. Oke? Kita akan lihat ya. Jadi Ari Ari Wibowo mengatakan bahwa di tahun 2020 mereka itu sudah banyak pertengkaran. Sedangkan Inge Anugrah mengakui juga tahun 2018 mereka itu sudah banyak bertengkar. Alias tidak ada kecocokan dalam berumah tangga lagi. Oke, kita lihat pada waktu yang mereka katakan sendiri atau mereka akui sendiri sekitar tahun 2018 sampai tahun 2020. Oke, apa yang terjadi dengan hubungan mereka ini? Kita akan tarik energinya sebentar lagi. Oke, Madam Suki akan menarik energinya dari hubungan mereka yang mereka akui sendiri pada tahun-tahun tersebut. Oke? Wow, di sini ada tikus ya. Tikus ini melambangkan hubungan yang tidak harmonis atau krisis kepercayaan ya. Jadi Ari Wibowo tidak percaya kepada Inge, dan Inge pun tidak percaya kepada Ari. Dan di sini ada sebuah hubungan yang saling menyakiti begitu ya. Belum udah tikus yang keluar. Tapi apa yang mereka akui benar adanya ya. Terus di sini ada jangkar. Kalian tahu jangkar? Kalau kita lagi naik perahu atau naik kapal layar, kalau kapalnya itu mau berhenti pasti butuh jangkar ya, berhenti. Artinya stuck, artinya tidak kemana-mana ya.
Jadi hubungan mereka ini tidak kemana-mana gitu loh. Di sini ada sebuah pengekangan. Nggak tahu ini pengekangan apa, nanti kita lihat ya. Ada pengekangan. Apakah ini pengekangan uang seperti yang dikatakan diakui oleh pengacaranya Inge? Coba ya, apakah ini pengekangan uang? Kita langsung aja cari tahu, oke? Ya, jadi selain di sini mengatakan energinya yang tertarik, selain ada pengekangan keuangan, juga ada hal lain, begitu. Hal lain ini nanti saja atau pokoknya kalian tahu lah ini ya. Nah, ada pengekangan keuangan di sini. Terus kita tarik kartu berikutnya tentang hubungan mereka ini. Wow, di sini ada apa sih? Ada the mancha. Mancha itu bulan ya. Bulan ini artinya adalah sebuah emosi. Ada emosi yang pecah. Ya benar, ya, apa yang mereka akui itu adalah kebenaran. Jadi ada emosi yang pecah antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah, begitu ya. Oke, kartu keempat. Lihat, ini ada peti mati. Peti mati itu apa? Kalau orang meninggal ditaruhnya di mana? Kalau udah mati gimana? Bisa ini nggak? Kalau artinya mati itu apa? Mati ya mati ya. Oke, tapi kartu yang keluar peti mati ini maksudnya adalah sebuah kesedihan gitu. Jadi Ari Wibowo itu merasa nggak bahagia dengan kehidupan rumah tangganya, dan sebaliknya Inge Anugrah juga tidak bahagia menjalani kehidupan rumah tangga mereka gitu. Dan ini kartu terakhir ya tentang hubungan mereka. Oh my god, look at this. Ya, jadi di sini ada peti mati yang menandakan sebuah kesedihan, duka cita, ketidakbahagiaan, dan di sini apa? Salib, ya. Nah, salib ini artinya adalah sebuah keyakinan, ya keyakinan karena mereka kebetulan Kristiani ya. Jadi di sini ada sebuah keyakinan, di mana dalam keyakinan itu tidak apa ya? Tidak ada perceraian gitu, hanya maut yang memisahkan mereka ya. Tapi karena memang hubungan ini sudah tidak membahagiakan kedua belah pihak, maka jalan terakhir harus dilakukan. Meskipun di dalam Kristiani itu ya hanya maut yang bisa memisahkan mereka berdua. Tapi bila mana hubungan itu sudah tidak saling membahagiakan, artinya kan kita bisa berdosa menyakiti masing-masing pihak, saling menyakiti, maksudnya begitu ya. Jadi di sini sebenarnya ada kegalauan sih. Kalau Madam Suki lihat itu ada kegalauan dari Ari Wibowo dan Inge juga begitu ya. Masalah perceraian ini ketika mereka melihat atau misalkan pasti orang itu akan membentur-benturkan lah ya. Ini aja komentar dari netizen itu kan yang apa ya, yang banyak sekali gitu loh, dan mereka paham itu. Makanya kenapa Ari Wibowo dan Inge Anugrah sama-sama men-share atau memberikan info kepada masyarakat, dan mereka berdua, saya Inge dan Ari bla 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 begitu ya. Jadi inilah yang sebenarnya ketakutan mereka sih sebenarnya ya, kalau masuk ke dalam keyakinan itu. Oke. Terus apa lagi yang mau kita cari tahu? Iya, terus mengenai apa yang dikatakan oleh Ari Wibowo, sepertinya ada orang ketiga, walaupun Ari Wibowo ini enggan untuk mengatakan siapa orangnya, gitu ya. Apakah perceraian ini, ya, atau kandasnya hubungan ini adanya orang ketiga, ya? Oke, Nasuki akan cari tahu melalui kartu tarot ini, dan Nasuki akan menarik energinya. Ya, di sini ada Queen of Swords ya. Queen of Swords ini adalah seorang wanita yang sedang galau gitu. Sebenarnya ini bisa juga figurnya si Ari Wibowo sih ya. Dia ini lagi galau dengan keputusan dia begitu ya. Kan yang menceraikan kan Ari, berarti ini sosoknya Ari gitu ya. Wow, di sini ada The Emperor.
The Emperor ini artinya adalah keputusan. Jadi dua kartu keputusan ini, keputusan yang masih separuh-separuh ya, karena kegalauan. Dan The Emperor ini adalah keputusan yang sangat besar yang harus diambil. Jadi bukan 50% lagi, tetapi 100% ya. Berarti dua kartu ini keputusan ya, keputusan dalam hidup begitu. Terus kartu yang ketiga, di sini ada kartu perpisahan. Jadi di mana keputusan itu lebih baik bercerai. Kalau pertanyaannya adalah apakah ada sebuah indikasi seperti yang dikatakan, walaupun dia itu enggan menyebutkan pihak tersebut, kesimpulan dari orang ketiga dalam kehidupan mereka ini, jawabannya adalah ada, karena ada dua kartu yang positif. Oke? Nah, jadi di sini ada begitu. Ya, kita sih orang luar ya, nggak tahu apa-apa mengenai rumah tangga orang lain. Jadi kita doakan aja Ari Wibowo dan Inge anugerah mendapatkan yang terbaik ya. Oke, terus dari pengacara Inge tersebut, akhirnya netizen ini kan sontak kisuh ya. Apalagi tahu akhirnya tentang bulanan yang diberikan Ari Wibowo kepada Inge. Nah, jadi gimana nih? Benarkah benarkah seorang Inge Anugrah tidak mempunyai apa-apa selama menikah dengan Ari Wibowo? Kita lihat energinya sekarang ya. Jadi Mbak Dawski mau melihat apakah benar seorang Inge Anugrah tidak mempunyai apa-apa selama 16 tahun ia menikah dengan seorang Ari Wibowo. Jawabannya adalah di sini ada clinging to the past. Oke, sebentar. Di sini ada transformation. Oke. Di sini ada moment to moment. Oke. Madam Suki mau melihat di kartu yang berbeda, apakah seorang Inge Anugrah tidak mempunyai apa-apa selama 16 tahun ia menikah dengan seorang aktor sebesar Ari Wibowo. Oke, jawabannya apa? Oke, di sini kartunya kesedihannya. Di sini ada Ace of Swords. Oke. Dan di sini ada King of Pentacles. Kalau kesimpulan dari kartu ini sih membenarkan gitu ya, membenarkan. Dan ini disclaimer ya, membenarkan hal itu. Tetapi Madam Suki mau memberikan telling story kepada kalian ya. Karena ini lumayan agak kita harus berpikir gitu. Sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangga seseorang itu, kita ini kan hanya orang luar dan nggak tahu yang sebenarnya, ya. Karena di kartu ini ada clinging, clinging to the past, transformation, moment to moment. Seorang Inge Anugrah, ia tidak bisa menuntut, ya. Meskipun sekarang ini beritanya beredar bahwa dia itu nggak punya apa-apa katanya. Terus dikasih kartu itu yang limit gitu, ya kan, limit gitu, angka nominalnya limit gitu kan, untuk per bulan itu. Dia nggak bisa menggugat itu, karena itu sudah kesepakatan dari awal, ya. Makanya ketika kita misalkan menikah, ya kesepakatan harus dibuat. Bagaimana nanti uang ini, uang itu, uang jajan dan lain-lain ya. Kalau dalam kesepakatan pertama Inge menyetujui, artinya itu deal. Memang perkawinan itu bukan deal-dealan atau hitung-hitungan sih, enggak seperti itu. Karena di sini ada kartu yang mengatakan kalau misalkan Inge membutuhkan sesuatu yang lebih besar pun diberi. Ini ya, menurut kartunya ya. Oke. Dan di sini ada kartu transformation. Transformation itu kan artinya kan berubah,
berubah ya, ada perubahan. Momen to momen juga ada perubahan gitu. Jadi bukan yang stay, dia mendapatkan 10 juta, misalkan dia mendapatkan 5 juta per bulan, 10 juta atau 15 juta, enggak seperti itu. Jadi masih ada sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan di kartu ini ya. Oke, jadi kalau di luar negeri, makanya Madam Suki ini kalau misalkan ada orang Indonesia yang kepengen punya suami bule, kalian kan berpikir gini, kalau suamiku bule nanti aku bisa ini, bisa itu, bisa keliling dunia, bisa ini dan itu ya. Ini Madam Suki mau kasih tahu kalian ya, memang kelihatannya enak kalau mempunyai suami bule ya. Memang enak sih gitu, karena kan kalau bule itu memang berbeda kehidupannya dengan Indonesia. Tapi kalau kalian sudah nanti menjadi istri bule, pacar bule, gebetan bule dan diajak ke negaranya, kalian akan yang terwowow karena kehidupan di Indonesia dan di luar negeri itu totally different ya. Apalagi kan hari ini kan ada bule-bulenya ya di Indo kan ya, atau mamanya yang orang Jerman gitu ya. Nah, di luar negeri sana suami istri harus bekerja karena kehidupan sangat mahal, pajak kehidupan itu sangat besar begitu. Jadi dua-duanya harus bekerja ya, jadi nggak ada yang boleh nganggur. Dan semua biaya di luar negeri itu sangat mahal ya, apalagi nanti kalau punya anak dan lain-lain. Jadi kenapa makanya orang bule cowoknya ini ya sama anaknya itu mau merawat, mau menggendong, mau cuci piring, karena untuk membayar seorang PRT itu hampir tidak mampu ya, karena terlalu mahalnya kehidupan di luar negeri itu ya. Bayangkan aja sekali makan aja mungkin sehari bisa 1 juta atau 750 sehari ya, itu kalau di Belanda. Jadi jadi barangkali kalau Madam Suki lihat sih ya, di sini tuh sepertinya ada deal-dealan gitu loh, ada agreement sebelumnya. Mungkin Ariknya memberikan segitu karena bisa jadi Inge bisa kerja di luar dan menghasilkan uang sendiri, dan itu bisa ia nikmati dan mungkin juga bisa sedikit mensupport kondisi keluarga begitu. Nah, jadi kalau kalian ke luar negeri punya suami luar negeri, barangkali kalian nggak dikasih uang belanja, enggak, tapi dicukupin semuanya ya, entah itu asuransinya, bayar rumah dan lain-lain, bayar air dan lain-lain ya. Dan justru kalian juga harus kerja kalau tinggal di luar negeri. Jadi suami istri harus kerja dan anak-anak dititipkan di daycare atau sekolah yang ada asramanya dan sore diambil begitu ya. Jadi ketika kita menerima informasi dari luar itu, kita nggak bisa untuk langsung Ari itu begini enggak ya, karena kalau saja dia bisa menerima memberikan keterbukaan kepada publik ya, sampai dia memberikan keterbukaannya sampai detail kayak gitu, berarti kan bisa jadi dia adalah seorang yang memang memang kelihatannya menghitung ya. Tapi semua itu kan ada dasarnya kenapa dia menghitung ya. Barangkali dari apa yang tadi mereka akui sendiri bahwa ada pertengkaran masalah keuangan dan lain-lain, itu yang membuat akhirnya dia menghitung gitu ya. Jadi bedakan, kalau kalian mempunyai suami orang Indonesia mungkin 1 bulan dikasih 20 juta, 25 juta ya di tangan ya. Kalau di luar negeri nggak seperti itu sayang. Jadi di luar negeri itu karena semuanya serba mahal, kalian justru harus kerja, istri harus kerja ya. Barangkali suaminya nggak share uangnya, karena uangnya itu sudah habis untuk keperluan rumah. Karena di luar negeri itu bisa jadi orang nggak bisa beli rumah karena tanah itu terlalu mahal. Pengalaman teman aku, dia mencarikan anaknya kontrakan itu harus menunggu 5 tahun di Belanda ya. Apa kabar di Indonesia yang begitu mudahnya semuanya. Oke? Jadi mudah-mudahan dari kondisi Ari Wibowo dan Inge Anugrah ini menjadikan kita juga menjadi kita nggak asal menerima segala informasi di luar sana dan akhirnya begini. Sesungguhnya kan kita hanya orang luar dari semua itu ya kan, dari kehidupan orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar dari itu semua. Karena ketika ada satu masalah terjadi, itu akan lebih baik kita mendengarkan dari 2 arah gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan Inge dan Ari dapat melalui ini dengan baik ya kan. Dan apakah nanti hak asuh itu dimenangkan oleh Ari Wibowo atau bagaimana? Kita akan lihat di kartu ini.
apakah hak asuh dari kedua anak Ari Wibowo dan Inge Anugrah akan diberikan kepada Ari Wibowo? Jawabannya adalah Two of Pentacles, Knight of Pentacles. Ya, jadi di sini ada sebuah pertimbangan, tapi ini sepertinya mereka akan mengasuh berdua kok, ya, akan mengasuh berdua di sini. Dikabulkan iya, cuman mungkin ada hal-hal yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, begitu, ya. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah seperti orang yang kita bahas di sini barusan, misalkan kalian juga merasa kok suamiku pelit ya, kok mantanku begini ya, dan tinggalkan luka di hati gitu, gelo gitu kata orang Jawa ya. Terus kalian juga mungkin mempunyai trauma dengan mantan atau hal-hal lain lah ya yang berhubungan dengan asmara atau kehidupan rumah tangga kalian. Silakan kalian reading tarot ya secara pribadi ya di Instagramnya Madam Suki. Kalau kalian reading tarot secara pribadi, tentu saja itu prabayar ya atau bermahar gitu ya. Dan buat kalian yang mau penyembuhan energi mengenai trauma kalian atau hal-hal lain yang nanti bisa dibicarakan, misalkan pernah dibully, pernah mendapatkan pelecehan, atau kalian merasa bahwa pribadi kalian itu begitu anehnya, atau kalian sudah mempunyai gangguan-gangguan yang mungkin pernah ke psikolog, pernah ke dokter tapi belum jodohnya, bisa datang untuk Madam dan bertanya, barangkali Madam punya solusinya buat kalian. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam di Thailand, salam cahaya, I love you.